besar, sangat besar sekali. Persekusi terjadi di bawah, terjadi di mana-mana. Ya. Caci maki terhadap Zuriyah Wali Songo juga terjadi di mana-mana. Hampir saja saat itu saya terpancing. Belum lagi yang waktu tahun 2018. Kemudian disambung tahun 2019, ini saya lompat cerita ya. Pada tahun 2019 ada ada oknum Habib yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Yang kami hormati Ketua Robitoh Alawiyah Al-Habib Taufik Asgaf Al-Fakir Ali Zainal Muttaqin meminta dengan sangat kepada Robitoh Alawiyah untuk kiranya dapat menjawab daripada tesisnya Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, agar semua persoalan nasab ini segera terselesaikan dan tidak lari kemana-mana ya. Saya ingat beberapa pertanyaan dari Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani itu juga merupakan pertanyaan, antara lain pertanyaannya sama dengan yang dulu pernah dipertanyakan oleh sebagian habaib kepada Zuriyah Wali Songo, yakni mempertanyakan soal catatan ya. Bahkan tidak sedikit dari kalangan habaib itu sendiri mengatakan bahwa Zuriyah Wali Songo itu sudah punah, sudah tidak ada ya. Nasabnya Zuriyah Wali Songo itu sudah terputus, kalaupun ada dari jalur perempuan dan seterusnya ya. Terakhir ada pernyataan Habib Bahar Smith yang sebagaimana semua kita ketahui itu, yang inilah yang memicu perdebatan sengit selama kurang lebih 2 tahun. Seiring dengan keluarnya edaran Robitoh Alawiyah pada tahun 2020 yang isinya kurang lebih Robitoh Alawiyah tidak mendapati catatan Wali Songo selama kurang lebih 600 tahun. Karena itu status daripada nasab Zuriyah Wali Songo adalah majhul nasab. Dipertegas di situ, apabila ada yang mengaku Zuriyah Wali Songo, maka sudah dipastikan bukan. Ya. Dampak dari surat tersebut adalah sangat besar sekali. Persekusi terjadi di bawah, terjadi di mana-mana. Ya. Caci maki terhadap Zuriyah Wali Songo juga terjadi di mana-mana. Saya sendiri Al-Fakir pernah mengalami hal tersebut. Yang pertama adalah perkataan dari salah satu oknum Habib. Kita bertemu di satu tempat, anggap saja pertemuan itu tidak sengaja ya, karena memang tidak sengaja pertemuan tersebut. Mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak punya zuriyah. Masya Allah. Hampir saja saat itu saya terpancing. Belum lagi yang waktu tahun 2018. Kemudian disambung tahun 2019, ini saya lompat cerita ya. Pada tahun 2019 ada oknum Habib yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kebetulan didapil saya dan juga tidak terpilih ya. Anehnya si Habib tersebut di sosial media marah-marah. Bahkan di sini sudah tendensius terhadap daerah saya, kampung saya, dengan bahasa seperti ini, menggunakan bahasa Jawa. Wong benda, wong Cibogo, aja ngaku-ngaku Habib, gue melatih amplop. Spontan saya jawab, saya komentar status tersebut. Antara lain, bahasa saya di situ adalah, saya sendiri orang Benda Krep tidak pernah mengaku sebagai Habib. Ya. Tidak pernah saya memperkenalkan dengan siapapun dengan gelar Habib. Dan kalaupun saya memperkenalkan diri terhadap orang, dengan orang, berkenalan dengan orang, kalaupun harus menggunakan gelar, mungkin saya lebih nyaman dengan sebutan yang sehari-hari digunakan di sini, tidak dengan sebutan Habib, karena saya sendiri tidak pernah merasa diri jadi menjadi Habib. Akan tetapi ketika ditanya
dipertanyakan, apakah kamu masih zuriyahnya Syekh Syarif? Apa mesti yang harus saya jawab? Mesti yang saya jawab adalah iya. Tapi dalam hal ini saya tidak mengaku diri sebagai Habib. Di situ saya screenshot ya komentaran saya dengan si Habib tersebut. Kemudian saya kirimkan screenshotan tersebut kepada salah satu Habib juga yang kebetulan teman saya, sahabat saya. Kalau tidak salah beliau sendiri pernah menjadi anggota Rabithah Alawiyah ya. Dia menjadi struktur Rabithah Alawiyah di Cirebon. Saya kasih. Beliau bertanya apakah benda kerb itu masih zuriyah Syekh Syarif? Saya jawab iya. Kemudian beliau meminta catatan. Punya catatannya enggak? Saya jawab punya. Akhirnya beliau dengan rendah hati datang ke rumah saya. Di sini tepatnya. Kemudian saya kasih ini catatan internal ya. Ini catatan eksternal saya. Ya. Kemudian beliau pun meminta izin kepada saya untuk membawa catatan tersebut. Katanya mau dikaji, gitu ya. Mau dikaji catatan itu. Sejak beliau membawa catatan, saya tidak pernah menanyakan apa hasil kajiannya. Terkecuali saya tanyakan itu kemarin pas lagi santer-santernya awal polemik ini ya. Pasca kajian silsilah Sunan Gunung Jati di Benda Kerep menuju kajian jilid 2 di Banten. Itu baru saya mempertanyakan. Apa saya bilang? Mana hasil kajiannya kamu dulu terhadap manuskrip atau catatan yang saya berikan ke kamu itu apa? Beliau jawab, catatan itu kami kasih ke Rabithah Alawiyah Pusat ya. Itu pada tahun 2019. Anehnya 2020 Rabithah Alawiyah mengeluarkan edaran dengan itu tadi, edaran yang tadi itu. Persekusi terjadi di mana-mana, caci maki dan seterusnya terhadap zuriyah Wali Songo selama berapa tahun. Itu terakhir yang dilakukan oleh Bahar Smith, itulah yang memunculkan reaksi kemarahan dari seluruh zuriyah Wali Songo. Di mana-mana marah. Ya. Sekarang apa yang dipertanyakan itu, apa yang antum pertanyakan, apa yang para habaib pertanyakan terhadap zuriyah Wali Songo, sekarang dipertanyakan juga oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Mohon kiranya Rabithah Alawiyah, para habaib yang dalam hal ini diwakilkan oleh Rabithah Alawiyah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Antara lain pertanyaannya sama kan? Catatan. Dulu antum mempertanyakan catatan zuriyah Kanjeng Syarif Hidayatullah dari Kanjeng Syarif ke bawah, ada catatannya, mana buktinya dan seterusnya. Sekarang Kiai Haji Ahmaduddin juga mempertanyakan hal yang sama. Kalau dulu Rabithah Alawiyah mengatakan kurang lebih tidak mendapati catatan selama 600 tahun, maka Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani juga tidak mendapatkan catatan selama 550 tahun. Nah, antum dulu menghukumi daripada silsilah, daripada nasab zuriyah Aulia Tis'ah dengan majhulun nasab karena tidak adanya catatan. Lantas salahkah saat tesis Kiai Imad memunculkan satu hasil bahwa nasab daripada habaib adalah munqati dikarenakan tidak terdapatnya catatan juga selama 550 tahun. Harapan saya Rabithah Alawiyah dapat menjawab dari pertanyaannya Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Mari kita duduk bersama, berdiskusi dengan secara ilmu, bukan dengan cara marah-marah. Mari kita letakkan persoalan ini kembali, kita dudukkan kembali kepada makomnya, yakni keilmuan. Tidak perlu lagi muncul dari daerah anu, muncul dari ini yang katanya siap untuk membela habaib sampai titik darah penghabisan dan seterusnya. Ini bukan soal senang atau tidak senang, bukan. Ini soal kajian. Sama seperti halnya Rabithah Alawiyah melakukan kajian terhadap nasab Wali Songo. Siapapun, dimanapun dapat melakukan kajian yang sama, selagi memang memenuhi standar-standarnya. Menurut saya, menurut Al-Fakir, Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani, Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani sudah lebih dari cukup untuk melakukan satu penelitian, untuk melakukan satu riset atau tesis. Mari untuk pihak-pihak yang tidak sependapat dengan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani sekiranya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena selama ini saya memperhatikan satu pun belum ada yang dapat menjawab pertanyaan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani.
Belum ada yang mendapatkan antitesanya. Yang membuat antitesanya itu belum ada. Mari kita duduk bersama saja. Ya, berdiskusi, kita berdialog, kita perbaiki semua tata caranya. Kalau yang di Banten dan sebelumnya itu misalkan dianggap belum sempurna, kurang begitu baik, masih ada kekurangan, mari kita perbaiki semua itu. Robiqah Alawiyah hadir dengan MDRA-nya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga hadir dengan para peneliti lainnya. Mari kita jaga persatuan itu, ya. Mari kita jaga persatuan, kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai persoalan ini kemudian menimbulkan perpecahan. Mari kita dudukkan persoalan ini kepada tempatnya yang semula, yaitu keilmuan. Monggo Habib Taufik beserta dengan anggotanya Robiqah Alawiyah, monggo Al-Fakir haturkan supaya persoalan ini didudukkan kembali kepada tempatnya. Hentikan semua cacian dari siapapun. Semua pihak sekiranya dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, untuk tidak saling caci maki. Silakan saja ini berjalan sebagaimana mestinya. Biarkan saja ini berjalan dengan keilmuan. Yang mempunyai kapasitas, silakan, monggo. Jangan sampai persoalan ini ditarik kepada perpecahan. Sekali lagi Al-Fakir mohon dengan sangat kepada Robiqah Alawiyah, kepada Habib Taufik Asgaf untuk segera dapat menyelesaikan ini. Kurang lebihnya dari apa yang saya